Beberapa kali kita pernah syuting ataupun update program-program kita, pekerjaan-kerjaan kita, yaitu upgrade performance pakai turbo gede seperti ini, teknologi VGT yang terbaru. Pertama tuh kita bikin di Mitsubishi Pajero Sports ANPS yang udah facelift, itu tahun lalu. Kemudian kita pasang lagi di Hilux, kita pasang lagi di Innova KD, dan saat ini kita pasang lagi di Innova Reborn. Karena banyak yang tergila-gila dengan Stu-Nya, plus tenaganya yang nggak nge-lag sama sekali, teknologi terbaru di VGT. Seperti apa progres yang udah kita kerjakan di mobil Stu ini? Tonton terus video berikut kita ya. Nah, untuk Reborn sendiri ini kita sudah beberapa kali masang ya. Kemarin terakhir kalau nggak salah itu Reborn punya Om Ganteng. Nah, dia itu kemarin sempat pasang stage 1 langsung lompat ke stage 3,5 dan banyak banget yang dipasang di mobil dia. Tapi yang untuk saat ini kita masih stage 2 ya. Punya anak muda yang pengen upgrade tenaga, kopling pula alias manual. Jadi kita pasang turbo VGT F55 greedy di mobil satu ini. Nah, kalau misalnya sekilas kita lihat memang nggak terlalu banyak yang diganti untuk engine bay-nya. Ini juga belum di wire tag, jadi nanti mungkin kita tutup pakai cover lagi mungkin ya. Kalau misalnya kamu top gitu ya. Tapi yang pastinya owner sih nggak terlalu mempermasalahkan itu. Dia senang kalau misalnya tenaga di mobil dia bertambah. Oke, kita mulai dari satu-satu dulu. Kita pakai greedy F55 VGT terbaru, teknologi terbaru Thailand. Ini mau turbo kita perkenalkan dari tahun 2023 kalau nggak salah, 2023-2024 akhir gitu ya. Dan makin banyak menjamur orang-orang yang datang ke tempat kita buat upgrade tenaga lebih pakai F55, tapi pakai turbo yang no lag. Teknologi terbaru ini bikin penggunanya atau mobil yang dipasang itu tidak mengalami lag tenaga. Biasanya kalau F55 dari merek yang lain gitu ya, dia tenaganya nggak akan terlalu keluar. Ya, paling di angka 2.500 RPM dia baru ngebus. Dan untuk yang saat ini kita pakai teknologi yang terbaru. Mobil apapun yang pastinya diesel, common rail itu bisa menggunakan turbo satu ini. Nah, kalau misalnya F55 yang di merek sebelah itu, dia hanya bisa digunakan di mobil-mobil bertenaga tinggi. Katakanlah mesin 1 KD, 1 GD ya. Nah, itu mobil-mobil yang bisa dipakai untuk F55 yang sebelumnya, yang non VGT. Nah, untuk yang sekarang ini yang VGT yang teknologi VGT ini, kamu kalau misalnya punya Innova 2 KD ya, kemudian 2 GD ya, kode 2 bukan kode 1 yang masih 2400 ataupun yang 2500 biasa, bisa menggunakan turbo gede ini ya. Karena teknologi terbarunya nih housing yang bagian belakangnya ini ya, kalau kita bilang bukan housing ya, housing ini balasnya ya, baling-baling belakang ini itu rumahnya gede, dan di dalam itu katanya ada teknologi yang bisa mengatur baling-baling di dalamnya. Nah baling-baling tersebut bisa kita atur di bagian sini nih. Dia ada pengaturan 2 drag di situ, jadi bisa kita atur bus yang keluar ataupun tenaganya keluar gitu. Dan pastinya memang untuk turbo yang satu ini dia sudah paketan dengan wastegate standarnya. Kemudian kalau nggak salah ini ada oil and kit, kayaknya belum ada oil and kit ya, paling cuma wastegate doang sama packing doang. Oil and kitnya terpisah, memang dari sana ya bang kita yang buka-buka. Terus untuk housingnya depannya, nah ini ada tulisan performance by trust. Nah, performance by trust arti sendiri ya, arti bahasa Indonesia apa? Greedy F55V VGT ini keluar dari Thailand dengan mulut corongnya yang kita bilang agak gede. Itu nanti akan menghubungkan pipa intercoolernya.
Lanjut lagi, F55 VGT ini dia nggak bisa turbo bawah, harus turbo atas. Maksudnya posisinya di atas. Makanya itu kita kasih header casting yang baru dari Flex buat GD. Kita udah stok header casting untuk GD dari Flex. Kemudian header casting ini kita bubut lagi pakai adaptornya biar lebih kokoh lagi. Kita bubut lagi biar lebih pakem, baru kita sambungkan dengan balas dari turbo ini. Nah, memang untuk turbo ini sendiri, kalau misalnya pasang turbo F55 VGT ini, oke, tenaga gede. Tapi untuk pemasangan tempat kita memang agak lama. Kenapa? Kita harus nyesuaiin dulu posisi header, kemudian adaptor dan juga turbonya. Karena takutnya nanti dia akan, nih, ini hampir menyentuh bodi dari mobil sendiri. Untungnya aja memang posisinya bisa kita sesuaikan, jadi nggak mentok dengan wastegate dan juga part-part yang lain seperti balasnya, kemudian yang lain sebagainya. Ya, nah ini memang untuk header casting sendiri kita memang udah bikin stok khusus untuk F55 VGT. Jadi kalau misalnya kita pasang turbonya sendiri udah kita sediakan untuk header castingnya. Kemudian di belakangnya ini kita custom lagi downpipe-nya. Biasanya kalau untuk turbo-turbo biasa kan untuk di posisi, kalau gede kan posisi di sebelah sini nih untuk turbonya. Nah, karena memang dia posisi sekarang turbonya turbo atas, ya, otomatis downpipe-nya juga sudah kita custom, ya, untuk menyesuaikan tata letak dari balasnya sendiri. Dan posisinya sendiri nggak mentok dengan part-part yang lain. Posisinya bagus, posisinya oke ya, kalau kita bilang. Kemudian untuk front pipe downpipe memang kita sudah ganti airbag performance ya untuk Innova GD ini. Plus untuk kalau kita katakan exhaust system full ke belakang dia belum update ya, masih standar, hanya downpipe dan front pipe aja yang kita ganti. Ya, lanjut lagi ke depannya, kita kasih oiling kit untuk mobil ini. Nih oiling kitnya udah kita pasang, jalur oli, jalur baliknya juga udah kita pasang. Kemudian yang piping intercooler, dari intercooler ke turbo ini kita custom karena memang posisi turbo sudah tidak sesuai dengan standar GD lagi. Nah, kita memang ada beberapa piping intercooler yang PNP dengan Toyota GD ya. Tapi karena memang posisi turbonya nggak sesuai dengan spek Toyota GD pada umumnya ya, posisinya sebelumnya di sini berubah pindah ke sini, otomatis ya piping kita custom. Kita custom pakai bahan aluminium, kalau nggak salah 6063 untuk bahan aluminiumnya. Kemudian kita sambungkan ke intercoolernya yang ukuran 550 dari PPRC. Nah, untuk di bagian ini kita kasih hostnya dari Flex Product ya. Kemudian kita lekatkan dengan ABA klem ABA ini, kalau kita bilang sekali lagi klem terkuat di bumi ya. Kekuatannya nggak kira-kira, bagus banget. Dan intercooler sendiri PPRC kita untuk intercooler sendiri untuk Toyota GD saat ini ada dua tipe yang stok ya, yang ready stock. Yang pertama itu PPRC ukuran 550 atau Bicor, kita bisa pasang. Yang kedua yang terbaru itu adalah Flex monoblock. Monoblock maksudnya kalau bahasa kita sehari-hari itu udah Bicor. Khusus untuk Toyota GD, pipingnya semua udah pakai in place semua, udah set semua. Tapi untuk saat ini kita pakai yang PPRC aja. Udah mencukupi. Emang owner juga pengen seperti itu ya. Oke, gue lupa kasih tahu nih. Karena kita ngejar performa, otomatis turbo udah gede, kita pakaikan open filter set dari pipingnya dari Ake, kemudian jamurnya dari Aero, grupnya PPRC. Ini harganya 2 juta rupiah satu set. Udah sama klemnya, udah sama hostnya, semua udah kita pasang semua. Itu 2 juta rupiah. Tuh. Lanjut lagi. Intercooler tadi udah kita pasang, tapi kalau misalnya berhubungan dengan intercooler, turbo atas yang diganti model pipingnya sebelah sini aja, tapi sebelah sini standar. Jadi untuk corongnya pipingnya sebelah sini yang ngarah ke intake itu masih standar-standar aja. Gitu. Nah, piping plug and play kita punya dua model, yaitu BRD dan juga dari PPRC. Beragam warna, ada yang dope, ada yang glossy juga seperti itu. Kemudian
apa namanya, karena ini dia belum apa namanya adaptor, belum IR, dia tinggal pakai adaptor, nggak perlu, jadi hanya dipasangin hose doang sama dengan klem-klemannya juga gitu ya. Pendukung lainnya untuk menambah power, kita ganti nozzle-nya pakai PHC 004. PHC 004 ini kompatibel untuk tenaga sampai 55 PSI, lebih kurang 55 PSI. Tapi untuk di mobil ini kita targetin di 30-35 PSI. Jadi cukup aman untuk mobil ini menggunakan apa namanya nozzle seperti itu. Dan sudah dikalibrasi tentunya. Untuk peningkatan performa, faktornya udah itu aja, ya. Tapi untuk artistiknya nggak banyak sih memang yang kita gantiin mobil ini. Hanya memang kita fokusin ke warna biru. Seperti tadi. Untuk piping open filter kita kasih warna biru, kemudian untuk battery lock pin kita kasih warna biru, full biru dari MS ya. Kita juga ada dari HPD, juga ada dari Impactor juga ada. Dan satu lagi, ini barang baru datang tadi pagi. Tadi sore. Belum nyampe sejam orang yang beli. Klakson terbaru Pro 7 ya, tipenya H88. Suaranya bagus banget. Kita dengarkan dulu suaranya gimana. Kameranya sampai budek. Ini klakson terbaru dari Pro 7. Bagus banget. Kalau kita bilang, gue sendiri kalau misalnya pengguna klakson gede, gue pakai Bose EC12 kalau nggak salah, hampir mirip suara dengan ini, ya. Tapi ini lebih bulat, lebih bagus, klakson premium kalau kita bilang. Udah kita pasang di mobil ini, kita dari di stok dari Pro 7, tinggal kalian beli aja tuh. Harganya gue lupa, nanti tanya admin aja atau enggak kontak di bawah atau DM di atas gitu, oke? Oke, di atas ini paling itu aja, paling cuma tambahan-tambahannya tadi, entah mungkin ring nozzle atau ring kacamata, kemudian apa namanya, coolernya kita ganti pakai yang manual G12 ya, yang warna pink, karena memang warna pink itu untuk kelas tinggi, jadi cocok buat racing. Sama juga untuk apa namanya, minyak remnya juga kita cek, juga kita bagus, aman semua, internya aman semua. Nah, kita beralih ke bagian bawah karena ini masalah kopling, masalah kopling. Karena ini memang mobil yang kopling dan performanya sudah tinggi, 35 PSI. Standarnya mobil ini adalah 18 PSI, 15 sampai 18 PSI. Dan karena memang kita target 35, kita takutnya slip, maka itu kita anjurkan untuk mengganti koplingnya. Pakai Pegasus 2,4 11 inci Mix One. Ya, jadi untuk koplingnya sendiri nih dari Pegasus itu ada dua tipe. Yang pertama itu BK Semi, itu buat harian. Yang kedua itu Mix One, ya. Dan Mix One ini biasa untuk kita pakai buat racing-racingan gitu. Tapi kalau misalnya yang untuk yang racing sendiri ini kita pakai Mix One, kita kasih apa namanya master koplingnya biar lebih ringan lagi untuk nginjak koplingnya, jadi lebih nyaman di jalan gitu lah. Ya, kita semua ready stock. Kalau misalnya kalian punya mobil yang berkopling ria, ya udah mulai slip nih, kesini aja kita pasang. Kita punya Toyota, Mitsubishi ada, Isuzu ada, Honda juga ada, Toyota untuk bensin juga ada. Semua ready. Kalian punya RP26, kita ada. 2 JZ ada juga. Kita punya koplingnya. Tapi ya, yang masang siapa ya? Oke. Ada yang pasang nih, tukang tuningnya. Nah, ini tukang tuning kita mau kita tuning dulu. Mainkan aja tuning sambil gua review. Mainkan. Nah, untuk di bagian dalam sendiri kita nggak banyak banget yang kita ganti. Hanya aja kita tambahin boost meter dari R4 non CRP meter. Ya, memang kalau misalnya yang lebih aman lagi kita kasih CRP meter karena kita bisa melihat tekanan kamera pressure-nya ya. Tekanan kamera, kemudian FRP-nya kita bisa kebaca. Plus untuk knob-nya, shift knob-nya kita kasih dari MS warna hitam. Jadi enak banget look-nya untuk dalam, lumayan sih. Cuman ganti itu doang ya. Ini kita mau remote dulu, kita lihat dulu proses remake-nya. Oke, itu dia review kita singkat mengenai mobil yang satu ini, mobil spesial 2GD kita pasang F55 manual pula. Ya, jadi buat kalian yang punya mobil Innova manual juga pengen pasang turbo gede seperti ini dan no lag, pasang aja F55 VGT, kita punya stok yang banyak.
nanti kita pasang di mobil kalian, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe video kita berikut ini. Main-main juga di Instagram kita ataupun di TikTok kita di bawah ini. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya, oke? Bye bye.